Kembali lagi di channel Clever Walls. Hari ini gue bakal bahas konten yang udah lama banget gue pengen gue bikin karena banyak demand ya di komen-komen sebelumnya. Yaitu gue bakal bahas tentang driving experience gue tentang Land Cruiser 80 ini. Yang mana gue udah pakai 1 tahun, kurang lebih gue pakai 20.000 km. Mau tahu gimana ceritanya? Ikutin terus. Kasih belt dulu biar safety. Kita jalan. Ya, gue mau cerita-ceritakan soal driving experience gue tentang mobil ini yang udah gue pakai sekitar 1 tahun dan sekitar 20.000 km dari gue beli. Karena gue beli di kilometer 160-an dan sekarang udah tembus 182.000. Kurang lebih sekitar 22.000 kilo kan gue pakai dalam waktu 1 tahun, lebih dikit lah. Gue beli sekitar Februari 2019. Nah, gimana rasanya sih bawa Land Cruiser 80 yang notabene mobil udah umur 22 tahun dan gue pakai harian, bener-bener pakai harian. Mobil koleksi ya, mobil harian, tapi nggak salah juga. Karena apa? Bensinnya irit, perawatannya nggak masalah juga, dan rasanya nyaman sih. Kalau soal parkir, ya kalau kalian udah pernah bawa mobil SUV kayak Pajero, Fortuner, atau Suzuki MU-X kayak gitu yang lebar-lebar atau yang panjang-panjang, nggak masalah sih sebenarnya. Cuma butuh penyesuaian aja emang karena yang gue rasain ya, tinggi gue sekitar 180 cm dan kalau gue ngelihat kap mobil dari posisi seat gue ini kan nggak bisa di setel naik turun nih, cuma itu aja maju mundur dan bagian punggungnya. Itu gue nggak susah buat ngelihat bagian kiri depan kap, kiri depan paling depannya ya. Jadi sementara waktu gue pakai Pajero tuh bisa ngelihat lebih clear gitu kan, karena juga bentuknya kan kotak ini. Kalau itu kan ada tekuk, lebih nekuk kan. Nah itu aja sih. Jadi kalau misalnya udah bisa adaptasi, parkir di jalan kecil pun nggak terlalu masalah menurut gue. Tapi kalau menurut kalian nggak tahu ya. Nah kayak gitu, itu terkait sama parkirnya. Terus kalau misalnya rasanya gimana sih di dalam mobil tahun 98 ini? Kalau gua rasain ya, nggak terlalu masalah. Rasanya tuh nggak tua-tua banget karena memang di sini sudah banyak yang dibalut kulit. Nah kulitnya pun juga warnanya rada gelap ya, itu abu-abu tua kan. Jadinya kalau misalnya ada kerutan-kerutan atau sedikit-sedikit bocel ya masih bisa diterima lah ya, dibanding kita pakai kulit warna beige, kalau nggak coklat kan lebih jelas kelihatannya kan. Nah terus untuk konsumsi BBM-nya sendiri ini gua acungi jempol banget sih. Untuk mobil ber-cc kurang lebih 4.200, 6 silinder, ini mobil dalam kota gua rasain kurang lebih konsumsi BBM-nya solar, biosolar gua pakai 1516 dengan kondisi kadang macet, kadang lancar ya, pokoknya stop and go lah. Untuk luar kota di jalan tol dan antar kota antar provinsi ya 19 110 tergantung kaki. Kalau kaki geber terus di atas 3.000 4.000 ya bisa 17 18. Tapi mostly gue pakai ada di 19 110 buat di luar kota. Karena kebetulan mobil ini pun udah gue pakai antar kota antar provinsi juga. Gue Jakarta Semarang, Jakarta Purwokerto gitu kan. Jadi ya ini kondisi nyetir kayak gini ya. Setirnya ukurannya dalam batas normal, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget. Posisinya mirip kayak naik Pajero, tapi setirnya cuma bisa naik turun, nggak bisa maju mundur ya, segini doang. Terus semuanya sini ada sih. Sini ada wiper depan belakang, lampu sen di kiri, lampu utama juga di kiri diputar tapi kan. Terus sini ada buat spion, tapi spionnya belum kita, ini masih manual, tapi nyetelnya udah pakai main otomatis ini. Terus ya di bagian dashboard sini semua lengkap, tape-nya masih tape model lama, tapi udah ada layarnya walaupun nggak layar sentuh. AC-nya sudah model pakai tombol bukan diputar. Dan di sini kebetulan udah ditambahin turbo timer ya, yang emang berfungsi banget dan berguna banget buat mobil turbo tahun tua, biar turbonya awet ya gak.
Nah, untuk pajak mobil ini bervariasi ya pajaknya. Tapi yang gua udah temuin range itu ada yang dari 3,5 juta sampai 8 juta. Kalau kena progresif dan di daerah tertentu. Kebetulan ini gue plat DK Bali. Nah, terus gue nggak tahu di sana sistem progresif apa enggak, tapi di sana ini pajaknya sekitar 7,5 juta. Lumayan gitu kan. Sementara kalau nggak salah gue pernah dengar dari teman gue yang dapat plat L Surabaya, dia itu pajaknya cuma 4 juta apa kok nggak salah. Tahunnya 97 ya, saya tahunnya beda-beda tipis lah, so-so lah ya, nggak ada masalah. Setelah gue overhaul, rasanya lebih enak lagi dibanding pas gue bawa pertama kali dari Bali ke Jakarta. Memang gue itu pas bawa dari Bali ke Jakarta sempat satu kali trouble pas lagi di tol Surabaya kalau nggak salah. Ada karet yang bocor sedikit, jadi air radiator gue keluar. Udah, satu kali doang. Itu emang karena ya umur ya, karet ada umurnya pasti, nggak masalah itu. Dan udah dibenerin, terus jalan lagi ke Jakarta nggak ada masalah, beres itulah. Terus tarikannya rasanya mirip-mirip sama kayak Pajero Fortuner. Powernya juga mirip-mirip kan, 160 horsepower kan ini. Walaupun 4200 cc ya zaman dulu lah ya, nggak bisa dibandingin cc-nya ke horsepower-nya. Terus kalau soal transmisinya memang banyak yang komen, iya kok ngejeduk gitu. Menurut gue sih nggak terlalu masalah, karena memang ya kita harus ada rasa toleransi lah. Namanya juga mobil tua, udah sehat alhamdulillah. Kalau ada yang enak-enak dikit ya masih dalam batas normal lah. Kaki-kakinya gue ganti pakai lift kit. Apa aja yang gue gunain, shocknya gue pakai punya si Ome yang sport compression, jadi notabene lebih keras. Terus sama gue pakai pernya dari Ironman 4x4. Jadi waktu itu gue mau combo tuh, dua-duanya Ome kan, per Ome, shock Ome, biasa kan, seset gitu kan. Tapi ternyata waktu gue nyari, per Ome itu lagi habis di semua tempat, sehingga gue mesti nyari opsi lain. Waktu itu ada pilihan, ada Raw, ada Ironman, sama ada ada merek-merek warna merah gitu, gue lupa apa namanya deh. Terus akhirnya yang berdasarkan budget sama warna sama ketersediaan, akhirnya gue ambil si Ironman 4x4. Waktu itu gue beli online kalau nggak salah. Nah, akhirnya gue pasang depan belakang. Ternyata memang hasilnya lebih keras dibanding standarnya. Even standarnya dalam kondisi optimal, rasanya juga lebih keras. Tapi ya menurut gue dengan kekerasan ini gue mendapatkan stabilitas pada saat menikung ataupun di jalan raya yang banyak di jalan tol. Karena kan masih high speed kan ya, dan mobil tinggi itu cenderung bakal limbung kan kalau misalnya shocknya ke ampukan. Jadi di sini semua terbayar lah akibat itu. Kalau misalnya servis atau ke bengkel deh ngurusin mesin, gue itu biasanya kedua bengkel sih, tergantung lagi di mana. Kalau lagi di Tebet, kadang-kadang gue suka ke spesialis Land Cruiser biasa sebutannya. Di Pasar Mobil Kemayoran tuh ada namanya Bejo Motor sama Mas Bejo. Itu dia biasa megang VS80, VS100 dan lain-lain sih. Tapi mostly VS80 banyak di situ. Mau overhaul, mau ganti kaki-kaki, bahkan mau pasang garden floating juga bisa sono. Dia ada link buat lepasan Singapura gitu sih. Aduh, sempit. Terus kalau misalnya dulu, tapi waktu gue overhaul gue nggak di situ. Gue overhaul itu di Pondok Bambu, di namanya bengkel Yan Speed sama Pak Yanto. Itu di situ bengkel universal sih. Dia dulu bengkel balap kalau nggak salah. Jadi biasa banyak megang mobil. Terus ada rekomendasi juga dari temen, ya coba di situ. Kurang lebih servisnya oke sih. Jasanya juga harganya nggak mahal-mahal banget sih, masih logis semuanya. Pokoknya kemarin itu gue overhaul itu nggak ganti piston, cuma ganti ring doang kalau nggak salah.
karena pistonnya masih bagus pas kebuka. Walaupun lebih baiknya ganti piston, cuma ya lumayan juga beli piston 6 biji. Jadinya ya udah ganti ring piston dulu gitu. Sisanya kalau buat spare part gue ngambil di Atrium di Senen. Itu banyak sih, banyak toko-toko Toyota kan. Kalau nggak salah namanya tempat gue ngambil itu Eka Jaya apa kalau nggak salah. Coba cari di Google deh, Eka Jaya Toyota kalau nggak salah ya. Itu juga dapat rekomendasi juga dari temen, jadinya ya harganya juga kompetitif, pelayanannya oke. Kalau urusan body, gue biasanya sih di Suindah di Tebet. Itu udah nggak ada yang ngalahin sih menurut gue. Buat daerah Jakarta Selatan mepet Jakarta Timur ini, Suindah the best sih. Cuma emang harganya ya mahal sih, mahal, tapi kualitasnya nggak bohong deh. Kalau Suindah sih gue percaya sih sama Pak Sumaji. Kebetulan mobil belum diapa-apain sih kalau buat bodinya, tapi rencananya mau sedikit di apa ya, di sol-sol dikit kali ya, bagian-bagian yang udah kusam. Karena ini kan mostly masih original nih catnya, sayang juga kan kalau misalnya mesti disiram total kayak gitu. Segitu aja paling sih terkait sama bengkel-bengkel. Oh ya, kalau ganti oli gue beda tempat. Ganti oli gue itu di Sunter. Kalau kalian tahu ada tempat apa ya, toko oli lama yang jual tuh enci-enci sama engkong-engkong gitu. Namanya Siaga Motor. Dulu itu Siaga Motor ada di mana ya, Cikini kok nggak salah. Cikini apa Matraman nih, pokoknya daerah-daerah Jaktim situ. Sampai tahun berapa, tahu-tahu dia pindah. Ya sekarang ada di Sunter itulah. Dia oli itu cuma megang oli Prancis doang, Yako, Unilopal. Awalnya ini mobil gue kasih Castrol kan, ya standar lah ya, harganya segitu. Terus pas emang dari dulu mobil gue emang sering banget ganti oli di Siaga Motor dan pakai Yako. Dulu gue pakai Mercy Tiger 280e. Waktu dibuka engine-nya, dan memang pistonnya tuh warnanya kuning kelapis oli gitu. Wah, ini berarti kan oli bagus sih. Kalau nggak salah nih yang terakhir ganti oli ini abis pakai nyobain Unilopal. Dia sama, masih made in Prancis juga, made in France. Kualitasnya ya terjamin sih konsep Prancis. So far so good. Harganya bersaing sih, harganya bersaing. Kalau kaki-kaki, gua itu coba ke mana tuh, deket Pasar Gembrong situ. Terminal per apa terminal motor ya, tempat ganti kaki-kaki tuh. Gue ganti situ tuh, ganti bushing, ganti terus masang shock baru, per baru. Harganya juga kompetitif, alatnya lengkap, tempatnya spesius, jadi enak lah gitu. Rekomen. Kayaknya segitu aja sih yang soal perbengkel-bengkelan. Sisanya masih kalau yang bener-bener universal banget masalahnya, lo ke bengkel pinggir jalan pun masih bisa gitu. Atau bahkan kalau misalnya lo punya pengalaman ngebengkel, udah biasa bongkar-bongkar, ya bongkar aja sendiri di rumah, nggak masalah. Ini sekarang adalah ini nih, ini baru mati ya si indikator oil pressure nih di atas suhu nih, ada nih tuh kok kelihatan tuh. Ini mati nih. Terakhir sih waktu itu dibersihin doang, sensornya dibersihin doang aja, masih mau dia ngebaca lagi. Tapi ya udah sekarang udah turun gitu ya, berarti emang udah minta ganti ya umurnya juga sih, nggak masalah, ntar tinggal beli lagi sih. Terus AC-nya kisi-kisi udah ada lemes-lemes, cuma masih lengkap semua sih, belum ada yang patah. Terus dashboardnya original, dan gue nggak mau ganti head unit double din ya, gue mau tetap kayak gini. Dan udah zaman dulu udah ada aux-nya gini kan, udah enak lumayan lah. Terus kalau buat audionya buat lebih mantep, paling kalau mau upgrade ya gue saranin sih pasang prosesor aja ya, biar bisa pakai Bluetooth, tapi head unit tetap original gitu. Ya, udah sampai. Sekian dulu cerita gue tentang mobil ini. Semoga bisa mencerahkan kalian yang penasaran tentang gimana ngerawat mobil ini dan pakai mobil ini buat harian maupun luar kota. Sekali lagi, mohon maaf channel gue jarang banget
upload video karena memang kegiatan gue banyak. Jadinya ya bagus sekarang ini pas lagi pandemi ada kosong dikit, jadinya bisa upload video. Segitu dulu cerita dari gue. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.